Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Amal, mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairo Ternate. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan laporan keuangan salah satu klub sepak bola internasional, yang dimana dalam laporan keuangan klub sepak bola tersebut kira-kira dimana sumber daya manusia disajikan dan penjelasan pengungkapannya. Namun sebelum saya masuk dalam penjelasan tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana pengukuran sumber daya manusia dalam laporan keuangan. Yang pertama di sini ada konsep sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia atau SDM adalah individu yang bekerja dalam organisasi dan menjadi penggerak utama untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi SDM dianggap sebagai aset strategis karena kualitas manusia menentukan produktivitas, inovasi, dan daya saing perusahaan. Baik, dalam SDM ini ada fungsi utama SDM. Yang pertama ada perencanaan SDM atau menentukan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang kedua rekrutmen dan seleksi atau mencari dan memilih karyawan. Kemudian yang ketiga pelatihan dan pengembangan. Yang keempat penilaian kinerja. Yang kelima ada kompensasi dan kesejahteraan. Yang keenam ada hubungan industrial. Baik, selanjutnya ada pengukuran sumber daya manusia dalam laporan keuangan. Secara umum, SDM tidak dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan tradisional karena standar akuntansi atau IAS, IFRS, dan PSAK mengharuskan aset bersifat dapat dikendalikan dan diukur secara andal. Karena itu, SDM dilaporkan secara tidak langsung bukan sebagai aset sumber daya manusia. Namun ada beberapa cara pengukuran yang digunakan dalam praktik, yaitu yang pertama sini ada pengukuran SDM dalam laporan keuangan secara tidak langsung. 1. Biaya SDM. Pengeluaran untuk SDM dicatat sebagai biaya bukan aset, misalnya gaji dan upah, tunjangan dan fasilitas, biaya rekrutmen, biaya pelatihan dan pengembangan, dan kemudian ada biaya kesejahteraan karyawan. Biaya ini muncul pada laporan laba rugi sebagai beban karyawan dan dirinci dalam catatan laporan keuangan atau CALK. Baik, selanjutnya 2. Imbalan kerja. Dalam standar akuntansi, perusahaan wajib mengukur yang pertama ada imbalan kerja jangka pendek atau gaji cuti, imbalan pasca kerja atau pensiun, imbalan jangka panjang. Posisi ini nyatakan sebagai liabilitas imbalan kerja dalam neraca, beban imbalan kerja dalam laba rugi. Yang ketiga ada human capital disclosure atau pengungkapan SDM. Dalam CALK, perusahaan sering mengungkapkan yang pertama ada jumlah karyawan, biaya pelatihan, tingkat turnover, komposisi tenaga kerja, produktivitas karyawan. Selanjutnya 3. Ada penyajian SDM dalam laporan keuangan atau praktik modern. Walaupun SDM tidak dicatat sebagai aset perusahaan, sering menyajikan informasi terkait SDM dalam bagian laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, seperti jumlah karyawan, tingkat turnover, kemudian ada biaya pelatihan, kemudian ada produktivitas karyawan, indeks kepuasan karyawan, program pengembangan SDM. Hal ini bertujuan memberikan gambaran kepada investor tentang kualitas modal manusia perusahaan. Berdasarkan isi laporan keuangan yang dilampirkan, sumber daya manusia tidak disajikan sebagai aset, tetapi informasi tentang SDM ditampilkan dalam bagian pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan, dalam bentuk yang pertama ada informasi struktur pegawai. Jadi pada bagian 20.1 struktur de personal. Jadi 21 ini struktur personal menjelaskan bahwa orang-orang yang dipekerjakan oleh klub didistribusikan berdasarkan kategori adalah sebagai berikut. Periode 6 bulan antara 1 Juli 2023 dan 31 Desember 2023. Di bagian tabel tersebut dijelaskan jumlah tenaga kerja berdasarkan jabatan, gender, dan kategori. Kemudian yang kedua ada biaya atau beban karyawan. Disajikan di laporan laba rugi dan dijelaskan rinciannya dalam catatan 17.3.
berisi rincian seperti gaji dan upah, hak citra pemain, premi atau bonus, keamanan sosial. Dalam tabel ini 17.3 biaya personalia dijelaskan bahwa distribusi biaya personalia berdasarkan sektor adalah sebagai berikut. Jadi periode 6 bulan dari 1 Juli 2023 hingga 31 Desember 2023 atau angka dalam ribuan euro. Kemudian 3 remunerasi manajemen dan dewan direksi disajikan pada catatan 18.1. Jadi 18.1 Dewan Direksi dalam manajemen Puncak Group. Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa anggota Dewan Direksi dan posisi lain yang menjalankan manajemen eksekutif grup, baik yang menjabat pada tanggal penyusunan laporan keuangan konsolidasi interim ini maupun yang sebelumnya pernah menjabat, tidak melakukan transaksi di luar kegiatan bisnis grup. Merupakan kebijakan grup untuk mengambil polis asuransi tanggung jawab sipil bagi para administrator grup atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas mereka. Jumlah yang dibayarkan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah 57.000 euro atau 45.000 euro per 31 Desember 2022. Yang pertama sini ada remunerasi Dewan Direksi. Anggota Dewan Direksi tidak menerima remunerasi apapun berdasarkan status mereka sebagai direksi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2023. Grup tidak memiliki kewajiban terkait pensiun dan asuransi jiwa terhadap anggota Dewan Direksi sebelumnya atau saat ini, dan juga tidak memiliki kewajiban yang ditanggung atas nama mereka sebagai jaminan. Intinya bagian menyatakan bahwa manajemen bertindak secara independen, dilindungi oleh asuransi, dan para direktur tidak dibayar oleh grup. Kemudian selanjutnya penjelasan pengungkapan sumber daya manusia. Jadi berdasarkan laporan keuangan, berikut menjelaskan pengungkapan sumber daya manusia atau SDM berdasarkan laporan keuangan. Jadi pengungkapan SDM dalam laporan SDM ini ditampilkan dalam beberapa bagian penting, yaitu ada struktur tenaga kerja. Dalam catatan 20.1 struktural dan personal. Dalam bagian ini perusahaan mengungkapkan jumlah pegawai, pembagian berdasarkan jabatan atau direksi, pelatih pemain, karyawan administrasi dan teknisi. Kemudian atau gender laki-laki dan perempuan, jumlah rata-rata pegawai dan periode pegawai penyandang disabilitas. Baik, itu adalah penjelasan singkat materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempelajari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.